Oke, kita mulai untuk mata kuliah kita di konsep dasar pemrograman ya. Untuk materi kita yang berikutnya, kita masuk ke objek data, variabel dan konstanta ya. Jadi kalau kemarin kita udah membahas bagaimana sintaks, aturan ya. Ini kita masuk ke lebih detail lagi yang menyusun di dalam sebuah coding. Jadi ada namanya objek data, variabel, ada konstanta. Ya. Ini sangat penting ya. Setiap membuat program kita tidak akan lepas dari tiga hal ini ya. Objek data itulah nanti yang dalam bentuknya pasti akan berupa variabel dan juga nanti ada sebuah konstanta namanya. Namanya sama ya. Tuh. Nah, di dalam membuat variabel itu ada aturannya ya. Kita nggak boleh basing-basing ya. Membuat nama variabel. Ini ada aturan secara umum ya. Hampir semua bahasa pemrograman itu aturannya seperti ini, walaupun tidak mutlak. Ini adalah aturan secara umum. Yang pertama harus diawali dengan huruf atau underscore. Artinya apa? Artinya kalau kita membuat variabel nggak boleh pakai diawali dengan angka. Ya, namanya buat variabel namanya 8 bintang. Oh. Ini artinya variabel kita diawali dengan angka, ini nggak boleh. Ya, karena ini akan menyebabkan kebingungan komputer. Ya, karena pertama membaca sebuah angka, tapi kemudian ini maksudnya apa gitu kan? Karena biasanya kalau dengan angka ini dia akan langsung mengenali bahwa dia sebagai konstanta yang nanti akan diproses. Tapi kalau angka terus bintang, nah ini apakah ini salah? Apakah maksudnya ada 8 dikali bintang? Nah, atau seperti apa? Itu yang nanti akan menjadi. Makanya untuk nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Yang dibolehkan adalah huruf atau underscore. Kalau memang Anda itu maksa depannya ada 8-nya, pakai underscore. Nah, boleh baru. Ya, boleh. Yang kedua terdiri dari huruf, angka atau underscore. Jadi artinya bisa kombinasi. Sebenarnya angka bukannya dilarang, tetapi dia tidak boleh berada di awal. Makanya makanya ada variabel nama 1, nama 2. Kalau kita mau menyimpan 2 nama, terpaksa dua variabel gitu kan. Nah, biar sistematis nama 1, nama 2. Ada yang buat pertimbangan kayak gini. Kenapa harus nama 1, nama 2? Ya kan sama-sama ini misalkan untuk nama mahasiswa. Misalkan ini mahasiswa di sini ada 35. Variabelnya berarti harus kita siapkan nama 35 nama variabel gitu kan. Mau pusing ya. Makanya ada media penyimpanan eksternal tadi. Kalau udah eksternal cukup 1. Atau nanti ada array namanya. Yang ketiga biasanya juga case sensitive. Apa itu case sensitive? Case sensitive apa? Case sensitive. Huruf besar, huruf kecil itu berbeda. Dianggap berbeda. Itu namanya case sensitive. Jadi kalau ada bahasa pemrograman itu sifatnya case sensitive. Huruf besar itu dianggap berbeda dengan huruf kecil. Contohnya kayak PHP, Java, C, Turbo C itu case sensitive. Jadi kalau kita bikin nama variabel nama itu berbeda kalau kita buat yang kedua ada nama seperti ini. Ya. Atau misalkan ada harga. Satunya harga. Ini dua variabel yang berbeda kalau dia sifatnya case sensitive. Tapi kalau Pascal tidak case sensitive, mau huruf besar tidak masalah, huruf kecil tidak masalah. Ya, itu case sensitive. Yang berikutnya tidak boleh menggunakan kosakata bahasa program. Ya, kalau kita bikin nama variabel nggak boleh kita menggunakan kosakata variabel program tersebut. Kayak tadi Pascal ada write, kita nggak boleh bikin variabel pakai variabel write, nggak boleh. Karena write itu dikenalnya sebagai sintaks, ya, bukan
variabel. Tidak boleh menggunakan tanda baca. Tanda baca maksudnya apa? Misalkan nama barang NM min BRG ya, maksudnya manusia singkat ini. NM nama barang pakai tanda baca min nggak boleh. Atau nama koma barang nggak boleh. Nama barang nggak boleh. Karena di dalam pemrograman koma, tanda minus itu akan dikenali untuk sintak perintah lain. Minus seperti ini akan dikenali sebagai tanda operasi matematika pengurangan. Ya, kalau koma ini menandakan dua nilai yang berbeda dipisahkan dengan koma. Nah, jadi tidak boleh menggunakan tanda baca. Bahkan spasi juga nggak boleh. Nama mahasiswa, kamu tulisnya nama MHS, tidak boleh. Ya, yang boleh adalah underscore. Kalau memang dua kata, boleh bisa pakai underscore. Nama MHS. Ya, itu aturan penulisan variabel. Secara umum, bahasa program apapun, ya, aturannya seperti ini. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah. Nah, ini contohnya. Program apa ini? Pakai bahasa program apa ini? Yang sudah pernah belajar program? Prosedure coba. Var nilai (2) integer. Begin nilai 10 n, begin return nilai n titik. Ada yang kenal program apa ini? Bahasa programnya yang dipakai, bahasa programnya apa? Pascal. Ya, bahasa programnya Pascal. Ini berhubungan dengan scope. Ya, berhubungan dengan scope. Program ini ada 2 modul program sebenarnya. Ya, ada 2 modul program. Ya. Ini ada prosedur. Prosedur ini adalah modul pertama, ya. Prosedur ini. Kemudian di sini ada begin lagi, begin end ini. Ini adalah program utamanya. Ya. Nah. Di sini ada pertanyaan, apakah output dari coding di samping? Output itu berarti kita harus membayangkan kalau program ini dijalankan kira-kira keluarnya apa. Programnya benar dulu apa tidak ini kira-kira programnya ini. Prosedur itu adalah subprogram, anak program, gitu ya. Atau bagian dari program utama. Jadi program ini kalau dijalankan, dia masuk program utama. Di sini dulu yang dijalankan. Ini nomor 1 yang dijalankan. Dia langsung begin, write, learn, nilai, n titik. Sedangkan ini, karena ini sifatnya prosedur, prosedur itu tidak akan di running, tidak akan dijalankan kalau dia tidak dipanggil. Kayak Bina Dharma ini ada prosedur, ada bagian program, ada bagian dari Bina Dharma, ada bagian keuangan, bagian kemahasiswaan dan sebagainya. Apakah mereka ngadep rektor terus? Enggak kan? Ngadep kalau dipanggil. Nah, rektor manggil bagian keuangan tolong ke ruangan. Nah, baru dipanggil datang. Jadi kalau program ini dijalankan, di sini program utamanya, ya di program utama ini tidak ada yang manggil namanya prosedur coba. Berarti program ini tidak akan berjalan, tidak akan dijalankan. Berarti dia cuma baca di sini aja, langsung write, learn berarti mencetak nilai, mencetak nilai dari variabel nilai. Maka akan muncul berapa? Dari mana tahunya 10? Kan ini tadi udah dibilang ini tidak dipanggil kan? Kan tidak dipanggil. Nggak dipanggil. Nah inilah fungsinya scope tadi. Di sini ada 2 variabel yang sama yaitu nilai. Ya. Ada 2 variabel yang sama yaitu nilai. Nilai yang ada di sini diberi nilai 10 ya. Kemudian yang di sini
dicetak. Apakah nilai di sini adalah sama dengan nilai yang di situ? Nah, ini tidak sama. Karena apa? Karena variabel yang berada di dalam prosedur ini adalah bagian dari program utama. Ibaratkan ini adalah kelurahan. Di sini ini adalah yang lebih, ini pusatnya, Jakartanya. Nah, ini tempat presidennya itu di sini. Tempat presidennya di sini. Nah, tiba-tiba presiden ngomong Suyanto. Ya? Apakah kemudian Suyanto saya kemudian tiba-tiba langsung lari ke Jakarta? Dari mana Suyanto kamu serasa dipanggil? Ya, Suyanto adalah yang dimaksud adalah Joko Suyanto, jenderal yang dipanggil tuh. Bukannya Suyanto Eskom. Ya. Kecuali ya, dia presiden tuh datang dulu ke Palembang, nemui aku dulu, pas balik ke Jakarta, besoknya pun Suyanto sinilah. Akurat yang dipanggil. Itu ya. Nah, itulah maknanya scoop ya, maknanya scoop. Jadi nilai di sini tidak sama dengan nilai yang ada di prosedur. Karena yang di sini, mana kursor saya? Ya. Karena ini adalah sifatnya lokal, ini adalah kelurahan. Nah, ini adalah sebuah wilayah yang paling bawah, ya. Maka di sini variabel nilai di sini adalah dia skopnya lokal. Ibarat artis lokal, ya. Dia hanya dikenali di dalam prosedur ini saja. Ya, hanya dikenali di prosedur ini saja, prosedur lokal di daerahnya sendiri. Ya, jadi kalau ada artis Prabu Mulih ya dikenali Prabu Mulih. Pas di Palembang, siapa dia tuh? Oh, dia tuh artis kalau di Prabu Mulih. Ya. Nah, jadi kalau ini program dijalankan, cetak nilai, nggak ada nilainya apa-apa, nggak ada yang muncul. Karena apa? Karena nilai ini tak terdefinisi. Nilainya berapa tak terdefinisi. Ini tiba-tiba cetak nilai, kita nggak tahu nilainya berapa. Gitu ya. Nah, inilah maknanya scope tadi. Jadi scope-nya adalah sini masih lokal. Nilai ini sifatnya lokal. Dia hanya dikenali di prosedur itu sendiri tanpa dikenali di program utama, di pusat nggak akan dikenali. Nah, kalau maunya publik, maka nilai itu harus berada di luar. Karena yang mendeklarasikan nilai kan di dalam prosedur. Variabel nilai itu di dalam prosedur. Kalau kita maunya dikenali di sini juga, maka dia harus dibawa keluar. Di luar prosedur. Ya, di luar prosedur. Paling atas sekali sana ada variabel nilai integer. Baru dia dikenali di sini, dikenali di sini juga dikenali. Nah, itu nanti lebih jauh tentang scope. Nah, begitu juga yang ini. Ini contoh kalau di bahasa program apa ini? Java. Nah, ya, kalau di Java. Lihat ini. Ini tadi kalau pakai Pascal kayak begini. Cukup sederhana. Tapi kalau di Java ribet, padahal cuman mau mencetak nilai gitu kan. Cetak nilai. Nah, ini kalau di Java, inilah ciri khas dari sebuah Java. Java itu sekecil program, dia harus berupa kelas. Ya. Makanya Java itu dikenal sebagai Object Oriented Programming. Karena setiap program pasti terdiri dari sebuah kelas. Minimal ada satu kelas. Public kelas coba. Ini program utamanya yang mana ini? Ini kan ada dua ini kan? Ada yang di sini bagian ini. Ada yang di sini public. Program utamanya yang mana nih kira-kira nih? Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Kuncinya apa mengetahui untuk dia itu program utama?
Eh? Ada main method. Ya. Jadi Java itu dia minimal satu kelas, satu metode. Ini namanya metode ini. Jadi ada dua metode di dalam satu kelas. Metode main. Nah, ini metode main-main. Inilah program utamanya dari sini, ya. Nah, ini sebenarnya mirip seperti tadi, ya. Ini ada metode tes, tapi nggak pernah dipanggil, ya. Sini nggak pernah manggil metode tes. Tiba-tiba langsung print nilai kayak tadi. Maka nilai 10 ini nggak akan dikenali di fungsi utama. Gitu ya, ini contohnya. Ini berhubungan dengan scope tadi. Kita masuk di tipe. Jadi variabel data tadi ada yang namanya sebut variabel. Variabel punya nama. Nah, variabel punya tipe. Ini masih berhubungan dengan variabel. Apa itu tipe? Kumpulan nilai-nilai yang diasosiasikan ke variabel bersama-sama dengan operasi-operasinya yang dapat digunakan untuk menciptakan, mengakses, dan memodifikasi suatu nilai. Jadi ini nanti tergantung dari tipenya. Karena tipe yang berbeda, operasinya juga berbeda. Ya, tipenya beda, cara mengaksesnya juga berbeda. Cara modifikasinya juga berbeda-beda. Nah, sebagai contohnya tipe integer. Kalau ada data disebut sebagai variabel dengan tipe integer, ya, maka operasi yang bisa dilakukan adalah operasi matematis. Operasi matematis itu gampangnya tambah kurang kali bagi. Itu kalau sebuah integer. Integer itu adalah apa integer? Bilangan bulat, ya, angka bulat. Jadi kalau ada variabel tipenya integer, artinya variabel itu hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Dia nggak bisa kita kasih nilai 10,5, nggak bisa nerima. Dia nyimpan nerimanya kalau 10,5 mungkin jadi 11. 10,2 disimpannya jadi 10. Karena apa? Karena dia tidak ngerti, tidak nerima pecahan desimal. Itu kalau integer. Nah, karena dia berupa integer, bilangan, maka operasi yang bisa dilakukan terhadapnya adalah operasi matematik. Tambah kurang kali bagi. Ya, pembagian juga artinya pembagian bilangan bulat. Beberapa bahasa mengizinkan programmer mendefinisikan tipe baru sendiri. Nah, nanti ada tipe data itu bisa merupakan tipe bentukan namanya. Ya. Nah, di sini ada nanti kita mengenal L value, R value. Apa itu L value? Jadi nanti berhubungan dengan variabel, ada namanya L value. Merupakan daerah penyimpanan yang dibinding ke variabel selama eksekusi. L itu dari kata left. Left value, nilai sebelah kiri. Ya. Lokasi memori yang diasosiasikan dengan variabel digunakan untuk menangani R value dari variabel. L value digunakan untuk menangani R value. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau R value apa? Suatu nilai yang dikodekan, yang terkodekan, yang disimpan di suatu lokasi, yang diasosiasikan dengan variabel L value. Mungkin lebih contohnya, lihat X sama dengan Y. X itu adalah L value, Y itu R value. X tadi dipakai untuk lokasi memori yang diasosiasikan dengan variabel juga untuk menangani R value. Untuk menangani R value. Jadi, X itu adalah untuk menangani Y. Y ini mau diapa-apain, Y kali apa, Y dibagi apa-apa. Hasilnya nanti akan ditangani, disimpan oleh X, oleh L value. Makanya biasanya R value itu sifatnya adalah menghasilkan nilai, biasanya proses. Tambah kurang kali bagi itu kan di sebelah kanan semua tuh. Kalau kita mengenalnya apa? Ruas kiri, ruas
kanan. Jadi biasanya yang namanya ruas kiri itu nunggu sampai yang kanan selesai, dia nerima terakhir, Pak. Nah, kan ada rumus X1 X2 sama dengan min B plus minus akar A kuadrat B kuadrat min 4AC per 2A. Ribet kan sebelah kanan itu, R value ini ribet. Ya. Selesai semua proses, disimpan di L value. Ya, gampangannya seperti itu. Kita artinya sebenarnya sudah sering ketemu R value gitu ya. Nah, cuman mungkin tidak perlu kita menyadarinya ya bahwa itu ya disebut L value. L value dan R value merupakan konsep utama yang berhubungan dengan eksekusi suatu program. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau sudah menulis di dalam program ya kita tidak disinggung-singgung sebenarnya L value. Jadi misalkan ada gaji sama dengan pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan gitu kan. Nah, ini adalah L value, ini R value. Jadi L value adalah untuk menangani R value. Jadi ini biasanya berupa proses macam-macam, ya. Nah, terakhir hasilnya akan disimpan di L value. Gitu ya. Referensi dan variabel tanpa nama. Nah, ada juga variabel tanpa nama. Jadi beberapa bahasa pemrograman itu mempunyai fasilitas untuk mengizinkan variabelnya dapat diakses melalui R value dari variabel yang lain. Hal ini disebut dengan referensi atau pointer. Kemungkinan tanpa nama. Kemudian satu-satunya cara mengakses adalah melalui variabel bernama lainnya. Nah, ini contohnya. Ini ada tipe pointer, ya. Tipe pointer ini bahasa program Pascal. Pointer itu tandanya ada tanda apa ini? Namanya tanda apa ya kayak ini? Bacanya apa ini? Jadi Pin, nah Pin ini tipenya didefinisikan sebagai integer pointer, ya, pointer integer. Nah ini, namanya tipe bentukan sendiri. Nama tipe barunya adalah Pin. Tapi sebenarnya Pin ini adalah pointer integer. Nah baru kemudian dipakai untuk mendeklarasikan variabel sini. Pin xx titik 2 itu mendeklarasikan tipe datanya Pin tadi. Pin tadi sebenarnya adalah integer pointer. Ini sebenarnya apa ya? Ngasih nama lain aja. Kenapa nggak langsung aja sih Pak? Pin xx ini sama dengan langsung ini pointer integer ya bisa aja sebenarnya. Cuma ini untuk menjelaskan kepada Anda bahwa programmer itu bisa membuat tipe sendiri. Ya, bisa membuat tipe sendiri. Saya misalkan bisa buat variabel yang ini. Ya, nih contohnya. Masih panjang yang slide kita nih ya. Assignment itu intinya memberi nilai ya, penugasan memberi nilai. Nah, masing-masing bahasa berbeda ya, memberi nilai ini. Cuma bernilai I dengan 3 aja, di Pascal pakai titik 2 sama dengan. Kalau di C dan family-nya dan lingkungannya itu pakai sama dengan biasa. COBOL repot lagi pakai move 3 to E. Nah, ini sebenarnya sama ini, ya. Move ini. Jadi memberi nilai 3 ini ke variabel I. Iya, kalau belajar. Jadi lain bahasa, lain perintahnya. Ini contoh assignment juga. Nah, karena variabel itu cuma bisa nyimpen satu nilai,
Ya. Maka di sini nilai A maupun nilai B akhirnya sama. A tadinya kasih nilai 10 di sini kan. B dikasih nilai 5. Oke, A5 B10. Tapi di sini ada pernyataan A sama dengan B. Maka nilai A akan diupdate sesuai nilai yang disimpan oleh B. Nah, sehingga A-nya berubah menjadi 5. Karena A sama dengan B, jadi sama ini. A5, B5 ini yang kondisi terakhirnya. Karena satu variabel hanya bisa menyimpan satu nilai. Ya. Ini kalau masih variabel tunggal. Nah, untuk menangani itu misalkan biar A itu bisa nyimpan 10 juga bisa, biar bisa nyimpan 5 juga bisa, cak mana? Array tadi harus kita rubah dia tipenya array. Sehingga dia punya indeks A ke 1, A ke 2. Gitu. Ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Oke, assignment intinya memberi nilai konstanta, nilai tetap. Nah, untuk lebih cepatnya ya. Jadi intinya adalah untuk mendefinisikan sebuah nilai tetap dalam satu program ada menggunakan define. Define itu untuk mendefinisikan bahwa sebuah variabel itu nilainya tetap yaitu 50. Define max 50 itu artinya memberi nilai tetapan terhadap variabel max yaitu 50. Nilai max tidak dapat diubah melalui assignment. Max sama dengan 5 nggak bisa. Karena apa? Karena di awal sudah dideklarasikan dia sebagai konstanta. Maka dia tidak akan mengenal, tidak akan membolehkan adanya sama dengan. Karena apa? Karena sama dengan ini adalah untuk memodifikasi nilai. Yang namanya memodifikasi itu adalah merubah nilai. Sedangkan yang namanya konstanta nggak boleh diubah nilainya. Gitu ya. Ya, itu kira-kira untuk materi kita dari mulai variabel, data, dan konstanta. Oke, pas juga waktunya sudah jam 12. Untuk hari ini saya cukupkan materi kita sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.